Assalamualaikum. Ya, selamat datang Pak Saiful selaku guru sejawat. Terima kasih atas waktunya. Mohon bantuannya dan segala kerjasamanya. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nadik yang telah memimpin doa. Kita periksa kehadiran dulu. Eva, ada? Izin Pak. Izin. Nah, untuk hari ini bisa kalian lihat di tampilan proyektor. Ya, di sana ada properti dasarnya dan ada indikator. Adapun materi kita hari ini yaitu respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, sebelum masuk kepada materi, sebelumnya ada yang ingin menyampaikan dulu apa yang kalian ingat atau apa yang kalian dapatkan dari materi minggu sebelumnya. Silakan. Pak, tentang peristiwa Pirhakot. Saya Pak. Isi Ramalan Jayabaya. Pak, tentang gerakan 3A. Ya, baik, terima kasih atas masukan-masukannya, jawaban-jawabannya dari pengetahuan awal kalian. Dan untuk materi hari ini kita akan fokus bagaimana respon bangsa Indonesia itu terhadap pendudukan Jepang. Menerapkan kebijakan-kebijakannya, Jepang itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang, seperti contohnya adalah Romusa. Sehingga pada awal tahun 1944, rasa simpati yang awalnya muncul dari rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang itu berubah, ya. Sehingga rakyat Indonesia itu banyak melakukan perlawanan. Nah, berikut ini merupakan contoh perlawanan dari rakyat aktif terhadap pendudukan Jepang. Silakan kalian amati dulu. Ini menunjukkan menjadi diri sifat sebuah desa berdalam. Contoh perlawanan dari wilayah Singapura terhadap pendudukan Jepang itu. Ya, barusan adalah gambaran-gambaran daripada bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, mulai dari perlawanan Aceh, kemudian Tasik, Singapura, dan juga Tetak yang ada di Jawa Timur. Nah, silakan kalian berdasarkan kelompok yang sudah dibagi, kalian melakukan identifikasi, evaluasi, dan menjawab LKPD yang telah Bapak bagikan. Waktunya 10 menit lagi ya, anak-anak. Ya Pak. Bagaimana? Sudah beres? Ada kesulitan? Ada Pak. Kenapa? Sinyalnya Pak. Nah, itu nanti kalau yang sinyalnya terkendala, cari di buku paket ya. Ya Pak. Masing-masing perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Mulai Jawab, setidaknya ada 6 alasan dasar yang membuat rakyat Indonesia melawan Jepang, yaitu 1. Terkuaknya kebohongan propaganda Jepang bahwa Jepang berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon. 2. Izin menambahkan, kebencian rakyat adalah spontanitas akibat keserakahan Jepang merampas bahan makanan dan harta benda rakyat. Izin menambahkan, tenaga kerja perempuan yang dijanjikan Jepang untuk tugas palang merah, kenyataannya banyak yang dijadikan alat memuas nafsu serdadu Jepang di medan perang.
Ya, kemudian bagaimana contoh daripada bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang? Perlawanan rakyat Aceh. Tokoh pahlawan Tengku Abdul Jalil. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh, Jepang membuat peraturan-peraturan yang menimbulkan kesewenang-wenangan Jepang itu sendiri. Kami dari kelompok 2 ingin menambahkan perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Tokoh perlawannya Kiai Haji Zainal Mustafa. Latar belakang menentang Saikere, yaitu menghormati Kaisar Jepang. Proses Pak, kelompok 3 ingin menambahkan perlawanan Indramayu dari Jawa Barat. Tokoh perlawanan Haji Madrian. Latar belakangnya pungutan padi yang terlalu tinggi oleh Jepang. Prosesnya rakyat mau benar dan sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Yang terakhir, perlawanan peta di Jawa Timur. Tokoh perlawanan. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Berikutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman kelompoknya. Bagaimana jalannya peristiwa perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang, Pak? Kenapa pada awalnya bangsa Indonesia begitu bergembira menyambut kedatangan bangsa Jepang, tetapi pada akhirnya melakukan perlawanan bangsa? Berikutnya disebutkan oleh kelompok Tirta bahwasanya latar belakang perlawanan peta di Tirta ialah kesewenang-wenangan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Maksud kesewenang-wenangan itu bagaimana? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perlawanan Tengku Abdul Jalil keinginan Jepang untuk memobilisasi para ulama di Aceh ditolak oleh para ulama rakyat Cokling di Lok Seumawe Aceh mengadakan. Izin menjawab dari kelompok 2. Pada awalnya, karena Jepang dianggap telah berhasil mengusir bangsa Belanda dari bumi pertiwi, Jepang pun memperbolehkan penggunaan bangsa Indonesia dan membentuk organisasi-organisasi. Dan pada akhirnya, karena banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pemberontakan tetap dilatar belakangi oleh semakin sulitnya kehidupan rakyat dan keinginan merdeka atas kepercayaan bahwa tentara Jepang akan segera kalah di Asia Timur Raya. Ya baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jawaban kalian sangat luar biasa, semuanya tepat, yang baik. Dan ada tidak dari hasil diskusi barusan yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kesimpulannya adalah atas respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang, keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia. Selain karena berhasil menyingkirkan penguasa sebelumnya, dalam hal ini Belanda juga merupakan akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kebijakan Jepang dan sikap undang-undang Jepang untuk menyengsarakan rakyat, misalnya saja Romusa, hingga sejak awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti dengan kebencian. Akhirnya banyak memunculkan gerakan bawah tanah dan juga perlawanan dengan mengangkat senjata. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang ingin memberikan refleksi pembelajaran untuk hari ini? Silakan. Refleksi dari pembelajaran kali ini adalah mengetahui tentang respon bangsa Indonesia atas penduduk bangsa Jepang dan menganalisasi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Cukup, Pak. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh kalian, bahwasanya memang pada awalnya Jepang itu melakukan propaganda, namun pada nyatanya Jepang melakukan propaganda itu hanya untuk kepentingan pribadi semata. Jadi propaganda yang dilakukan oleh Jepang ternyata bukan hanya sebatas memberikan dampak positif terhadap Indonesia, namun juga banyak yang menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pendudukan Jepang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Saiful selaku guru sejawat yang telah membantu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.